Ada baik. Direkam langsung Bu Tiwi. Direkam sekarang apa ntar? Nggak apa-apa Pak. Oh nggak apa-apa. Ya ya baik. Masih 28 orang ya. Jadi yang perlu kita pelajari yang kedua yaitu teori belajar Bapak Ibu. Ini di angkatan kedua kemarin sudah kita bahas tuntas ini ya. Jadi teori belajar ini di angkatan 2 sudah kita bahas tuntas. Yang pertama ada teori behavioristik ya. Mbak, ada yang ikut di angkatan kedua di sini? Ada Ada yang banyak. ikut angkatan kedua kemarin? Iya Banyak, Pak, Pak. saya Pak. Behavioristik ini ciri khususnya apa Bapak Ibu? Ada respon Pak. Respon. Ada stimulus Iya. dorongan Jadi rangsangan. behavioristik itu ya ada respon, ada Stimulus respon. ya stimulus respon. Jadi belajar itu harus dapat dilihat hasilnya begitu. Jadi setelah belajar itu harus ada perubahan. Nah, kemudian behavioristik ini student center apa teacher center Bapak Ibu? Betul. Student center ya Pak ya. Gurunya yang aktif Pak. Gurunya yang aktif. Iya. Apanya yang aktif apa gurunya yang aktif? Gurunya Pak. Muridnya. Gurunya yang aktif. Muridnya ya yang aktif ya. Muridnya yang aktif. Kalau behavioristik ini bukan muridnya yang aktif tapi gurunya yang aktif ya. Muridnya yang pasif ya, hanya menunggu dari guru. Jadi kalau belajar itu tidak ada perubahan, berarti tidak dinamakan belajar begitu. Katanya teori behavioristik ya. Kemudian yang kedua teori belajar konstruktivistik. Apa Bapak Ibu kata kuncinya yang sudah pernah ikut di angkatan 2? Berpikir tingkat tinggi Pak. Berpikir konstruktivisme. Membangun dari Pembentukan membangun pengetahuannya sendiri Pak. Ya, membangun pengetahuannya sendiri. Namanya konstruksi itu kan bangunan ya. Jadi membangun pengetahuannya sendiri. Jadi ini siswa sudah diberikan kebebasan. Siswanya aktif. Gurunya sebagai fasilitator. Kemudian ada teori belajar sosial. Melibatkan lingkungan. Ya, Bapak Ibu, melibatkan lingkungan. Kemudian ada teori belajar kognitif. Nah, apa ini kata kuncinya kalau kognitif? Pengetahuan. Membangun kemampuan kognitif. Jadi, dengan belajar itu tidak hanya dilihat dari tingkah lakunya saja ya. Kadang tidak berubah tapi ada perubahan di pemikirannya ya. Nah, pengetahuannya ya. Semakin bertambah pengetahuannya, maka dia semakin banyak dia itu interaksi dengan lingkungan, maka semakin bertambah pengetahuan. Nah, ini yang sudah pernah kita pelajari, Bapak Ibu. Angkatan 2. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pelajari yaitu menguasai penilaian dan analisis hasil belajar. Penilaian otentik. Penilaian otentik itu apa, Bapak Ibu? Terdiri dari berapa ranah ini penilaian otentik ini? Itu menyeluruh tiga mungkin ranah, ya, dari Pak, tiga ranah sikap, afektif, psikomotor, kognitif. Kognitif, ya. Kognitif, efektif, psikomotorik. Afektif itu nama lainnya adalah ranah sikap. Kognitif nama lainnya adalah ranah pengetahuan. Psikomotor ranah
keterampilan. Jadi meliputi itu. Kemudian ada instrumen penilaiannya begitu. Kalau menilai pengetahuan itu menggunakan apa? Kalau menilai keterampilan itu menggunakan apa? Ini juga sudah kita bahas ya. Juga sudah kita bahas. Kemudian yang keempat itu menguasai kompetensi pedagogik. Nah, yang termasuk pedagogik itu apa? Yang termasuk profesional itu apa? Yang termasuk kepribadian itu apa? Ya, ini harus dikuasai ya, Bapak Ibu. Kemudian karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, karakteristik pembelajaran abad 21 itu meliputi apa saja, Bapak Ibu? 4C. Nah, itu harus dikuasai ya, Bapak Ibu ya, harus dikuasai. Kemudian ada PPK. Nah, Karakter. Pendidikan karakter. Ya. Penguatan Sampai pada etika profesi guru. Nah, jadi belajar kita jangan keluar dari kisi-kisi ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus fokus ke kisi-kisi yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua harus mengetahui kata kuncinya. Seperti tadi behavioristik itu kata kuncinya tadi ada stimulus, ada respon. Nanti di soal itu ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, baik ya. Sambil menunggu yang lainnya. Coba saya tanya satu orang ya. Ini Bu Amriani atau Bapak ini? Ibu, Pak. Ibu. Ibu. Ya, Pak. Ya, oke, baik. Ibu Amriani. Setelah membaca tadi tentang teori perkembangan anak, apa yang Ibu dapat dari teori psikoanalitis? Kalau menurut apa yang saya tadi pelajari, teori psikoanalitis ada 3. Yang pertama itu emosi, motivasi. Iya, Kuncinya yang itu Pak. Iya. Ada emosi, motivasi serta faktor lainnya. Betul. Melibatkan emosi ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Iya, tapi jangan emosi kalau kali ini ya. Nah, berarti Bapak Ibu sudah tahu kata kuncinya. Paling enggak itu Bapak Ibu pegang ya kata kunci itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya saya tanya yang selanjutnya. Terima kasih Bu Amriani. Sama, Pak. Ini ada Pak Wayan. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Pak Ilmi. Ya. Apa yang Bapak dapat dari membaca tadi tentang teori kognitif? Dari teori kognitif adalah memproses pengetahuan anak, Pak. Berhubungan dengan pengetahuan anak, iya. Perkembangan pengetahuan anak. Perkembangan pengetahuan anak. Lebih spesifik lagi Bapak, kira-kira apa? Masih apa ya, kurang mengena. Kalau teori psikoanalitis tadi kan emosi, motivasi, faktor-faktor lain itu berpengaruh terhadap kepribadian seseorang kan begitu. Nah, kalau yang ini agak spesifik Pak kira-kira. Orang aja. Belajar memecahkan masalah. Pemecahan masalah, Pak. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Jadi kata kuncinya itu Bapak Ibu ya. Jadi semakin bertambah usia seseorang itu perkembangan sarafnya itu kan semakin kompleks ya. Pak. Sehingga kemampuannya itu ikut meningkat begitu loh maksudnya ya. Jadi kognitif itu melibatkan susunan sel sarafnya itu loh.
Jadi semakin Genetik. bertambah usianya, sel sarafnya itu semakin kompleks sehingga kemampuannya meningkat. Ya. Oke. Terima kasih Pak Wayan. Selanjutnya Bu Sugeng Rahayu. Ya, Pak. Ya. Ini baru Nah. saja masuk ini, Pak. Maaf, Ya. tadi belum salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru saja masuk rumah tadi ngeprint rapot itu toh. Karena nggih. Oke, belum mulai yo Bu. Ini hanya saya tanya yang sudah baca tadi loh. Insya Allah Nah, saya. kemampuan kognitif ini terbagi menjadi 4, Ibu Sugeng. Bisa disebutkan Bu? Kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini kan terbagi menjadi 4 tahap ya. Usia 0 sampai 24 bulan itu apa? Usia 2 tahun sampai 7 tahun itu apa? Kira-kira apa? Usia atau gini Pak, mungkin saya berusaha mencoba ya Pak. Oh, JJ, silakan. Maksudnya itu kalau 0 sampai 2 tahun gitu, 24 bulan itu sensorik motorik begitu? Ya, betul. Ya, terus? Kalau yang 2 sampai 7 itu kan praoperasional. Kalau yang 7 sampai berapa ya? 11 itu operasional konkret. Konkret ya. Kemudian yang 11 ke atas itu operasional formal. Oh, operasional. Ini untuk kognitif ini sering keluar loh Bapak Ibu tahapan ini ya. Tapi di soal itu bukan seperti itu ya. Nanti misalkan anak SD kelas 3 itu usia berapa ya kira-kira? Usia 7 ya? 9. Berarti itu operasional konkret ya? Kelas 9 ya? Nah, nanti di situ disuruh mendeteksi itu termasuk tahap apa begitu. Di soal itu seperti itu ya. Jadi enggak teorinya di soal itu, tapi praktek di lapangan ditanyakan di soal kemudian disuruh menjawab termasuk teori apa begitu kadang ya. Jadi termasuk tahap apa begitu. Jadi Bapak dan Ibu ini dihadapkan dengan permasalahan yang ada di sekolah, permasalahannya ada di pendidikan, kemudian ditanyakan termasuk kognitif tahap apa begitu biasanya. Ya, jadi untuk kognitif tahapannya ada sensori motor ya, 0 sampai berapa? Operasional 2 tahun ya. Kemudian tahap praoperasional 2 tahun sampai 7 tahun. Itu mulai penggunaan simbol. Kemudian yang benda konkret itu yaitu 7 sampai 11 tahun. Baru kalau yang sudah normal itu tahapan operasional formal yaitu mulai usia 11 tahun ke atas. Baik, terima kasih Bu Sugeng tadi ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ini sambil menguatkan teori kita ya Bapak Ibu ya. Sambil menunggu teman yang lain ya. Cuma kadang-kadang itu lupa belum dimulai ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini belum dimulai. Jadi kita sambil menunggu daripada menunggu kan kita manfaatkan gitu ya. Terima kasih. Kadang-kadang itu bingung dibalik saja itu tahap misalnya 2 sampai 7 tahun gitu kan praoperasional itu termasuk teori. Kita aja sudah bingung. Iya. Terbalik kadang. Memang diacak Bu kadang ya. Iya. Sehingga sudah pernah belajar tapi ini saya ragu ya ini masuk yang mana ya kira-kira. Itu memang ya. gitu. Jadi, iya. Eman Bu kalau sudah UP kemudian keluar seperti itu terus kita ragu di situ itu sangat-sangat ini ya penyesalan begitu loh ya. Iya Pak. Betul ya. Jadi, Pak Ilmi mau tanya Pak Ilmi. Ya. Kalau anak suruh menjawab disertai dengan alasannya itu masuk ke tahap mana ya Pak? Operasional.
Menjawab Formal. maksudnya bagaimana, Bu? Suruh menjawab soal terus disertai dengan alasan gitu, Pak. Oh, itu Formal. sudah formal itu, Bu. SMP SMA. Nah, jadi dia sudah tahapannya itu seorang dewasa itu, ya, sudah orang dewasa. Kalau yang 7 sampai 11 tahun itu, Bapak Ibu, itu dikenalkan dengan benda-benda konkret, ya. Nah, tuh, kalau pengenalan simbol-simbol itu di usia 2 sampai 7 tahun, ya, penggunaan simbol. Nah, baik, kita lanjut ya. Yang selanjutnya, saya ingin bertanya ke Bu Norma. Bu Norma, tadi untuk kognitif sudah, sekarang ke teori perilaku dan belajar sosial. Apa yang Ibu ketahui dari materi tadi yang sudah Ibu baca? Sosial. Iya, sebentar Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Bentar dulu. Kira-kira apa, Bu Norma? Teori perilaku dan belajar sosial. Teori perilaku dibagi dua. Ya, sebentar, Nak. Ada dua ya untuk teori perilaku itu. Teori perilaku. Perilaku itu sama dengan apa sih Bapak Ibu? Nama lainnya apa? Behavior. Kalau behavior ya jelas hubungannya stimulus dan respon gitu aja kan ya. Kalau teori belajar sosial itu tidak hanya perilaku, tapi sudah mencakup lingkungan dan faktor kognisi. Ya, kognitifnya itu sudah masuk juga. Gitu, ya. Jadi nanti di soal ini kalau paham ini bisa jawab nanti di soal. Kalau paham ini ya. Baik Bu Norma, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ekologis. Saya ingin bertanya ke Bu Herawati. Etologis. Kira-kira apa Ibu Herawati? Ada ekologis, ada etologis. Kata kuncinya saja, kata kuncinya saja. Biologi. Menekankan sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi. Perilaku biologis ya? Iya. Lingkungan, Pak. Perkembangan tingkah laku. Jadi kata kuncinya itu dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi. Ekologis ya. Kalau lingkungan itu nanti masuknya kemana Bapak Ibu? Kalau sudah melibatkan lingkungan di luar siswa itu berarti termasuk apa itu? Sosial. Ekologi, Pak. Ekologi ya. Melibatkan lingkungan di luar itu sudah termasuk ekologi ya. Jadi perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya. Nah, ekologi ini biasa disebut dengan apa Bapak Ibu? Kadang biasa disebut juga dengan sosiokultural ya. Sosiokultural. Nah, hubungannya dengan itu loh Bapak Ibu, mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem. Nah, itu yang ekologi ya. Ekologi.
Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ini untuk kita mulai ya. Baik, saya serahkan ke moderator ya. Enak-enak. Silakan Bu Artiwi atau Bu Susi. Hah? Bu Susi hari ini izin, Pak. Ada keperluan. Terus Saya ya. Bu Artiwi, silakan dimulai Bu Artiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini Malam, Bu. kasih sehat semua ya. Semoga kita sehat terus sampai nanti menjelang ujian tanpa ada halangan. Amin. Kita buka kegiatan belajar kita malam ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Orang dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan didampingi Pak Ilmi, materi pedagogik ya Pak ya? Monggo Pak Ilmi dipersilahkan. Ya, betul, materi pedagogik. Urung ada nggak mau ya? Ada turu, Mbak. Mbak. Ayo, Kamen. Ya, terima kasih Bu Artiwi sudah membuka bimbel kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Nah, Amin. kalau ketemu dengan saya harus tersenyum. Ya. Kalau tidak tersenyum itu artinya Bapak Ibu sedang bermasalah. Ya. Tapi kalau sudah tersenyum gini berarti Bapak Ibu sudah bebas dari masalah. Artinya masalahnya sudah terpecahkan gitu ya. Bapak Ibu, pada malam hari ini izinkan saya berbagi ilmu, sharing ya. Jadi bukan saya mengajari Bapak Ibu, tapi kita sharing bersama-sama mengenai materi pedagogik ya. Langsung saja saya izin share screen untuk materi pada malam hari ini. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Ada kisi-kisi di situ ya, terlihat kisi-kisi? Iya, Pak. Ya, oke. Tadi malam kita sudah belajar tentang kepribadian ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita lanjut ke pembahasan tentang pedagogik Bapak Ibu ya, pedagogik. Nah, ini sudah. Oke, baik. Satu orang untuk membacakan Bu Artiwi. Silakan Ibu Amriani ada? Ada Bu. Silakan Bu. Ya Bu. Langsung soalnya Bu ya. Nomor 21 ya Pak Ilmi ya? Nomor 21 ya, nomor 21. Dijadikan analisis tentang teori perkembangan peserta didik yang dilakukan dalam PPM tentang dengan apa yang sesuai. Satu, dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru memberikan hadiah agar Suaranya halo? masuk, Pak. Iya, suaranya kok hilang. Ya Pak.
Langsung baca soalnya atau semuanya, Pak? Mulai dari kisi-kisinya. Langsung baca soalnya, Bu. Satu, dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru memberikan hadiah agar peserta didiknya termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan A. Teori psikoanalitis, B. Teori etologis, C. Teori perilaku dan belajar sosial, D. Teori ekologis, E. Teori kognitif. Ya, menurut Ibu yang mana jawabannya? C, Bu. C, Pak. C. Baik. C. Kata kuncinya di mana Bapak Ibu? Kok bisa memilih teori memberikan hadiah. Hadiah ini termasuk apa Bapak Ibu? Didik. Reward, Pak. Reward. Supaya apa? Ada stimulus ya? Ya, stimulus respon. Jadi diberikan stimulus berupa hadiah sehingga nanti yang diterima oleh guru yaitu siswanya itu termotivasi. Berarti dia perilaku. Iya, betul. Teori perilaku atau disebut dengan behavioristik. Ini ya Bapak Ibu berarti ya. Kata kuncinya ya. memberikan hadiah. Nah, terus terang saja Bapak Ibu, sebelumnya kira-kira bisa menjawab kalau tidak tahu materinya kira-kira? Nggak bisa, Pak. Nah itu Bapak Bisa. Ibu, jadi pentingnya materi dibaca. Tebak-tebakan juga salah. Ya, betul. Salah-salah, Pak. Nah, baik, ada yang ditanyakan dari ke Kuncinya 5 berarti teori memberikan ini, hadiah silakan. dan termotivasi itu, Pak. Ada yang ditanyakan kira-kira dari ke 5 teori ini? Tidak ada ya? Kalau saya itu masih bingung gini loh Pak. Kan kalau yang setahu saya itu kalau stimulus dan respon itu kan dari teori behavior. Kalau memang kalau di antara 4 itu tadi ya perilaku dan belajar sosial, tapi itu kadang-kadang bingung itu masuknya kemana. Kalau ini kan kasih ribet itu kan juga berarti itu ya termasuknya sosial atau respon stimulus dan respon itu. Tapi saya agak itu ya Pak, masih agak bingung. Untuk membedakan misalnya itu kan termasuk teori behavior, kemudian yang trial and error itu termasuknya teori apa ya Pak itu yang konstruktivistik? Nah, itu nanti masuk ke teori belajar Bapak Ibu. Ini teori perkembangan peserta didik ya. Jadi teori perkembangan peserta didik itu ada teori psikoanalitis, ada teori kognitif, ada teori perilaku dan belajar sosial, ada teori ekologis dan teori ekologis. Ini teori perkembangan. Kalau yang konstruktivisme itu teori belajar. Terima kasih ya Pak. Bisa membedakan ya. Iya, kadang-kadang bingung. Ya, betul. Baik, coba terima kasih Pak. Sekarang udah tahu kalau itu teori masuknya teori perkembangan atau teori belajar gitu. Ya, jadi makanya di kisi-kisi ya tadi coba ya saya keluar dulu terus saya tunjukkan di kisi-kisinya ya. Ini coba dilihat Bapak Ibu. Lah ini kan di kisi-kisi itu yang pertama kita harus menguasai teori perkembangan anak. Kemudian yang kedua kita harus menguasai teori belajar. Nah, teori belajar itu ada 4 ini yang perlu dikuasai. Kemudian teori perkembangan itu ada 5 ini ya yang ada di kisi-kisi. Nah,
Oh, nggih. Ya, jadi harus bisa membedakan antara teori perkembangan dengan teori belajar. Iya. Baik, Terima kita kasih Pak lanjut Helmi. ya. Iya. Ya, oke. Pelan-pelan, yang penting Bapak Ibu mengerti ya. Nah, ini psikoanalitis, ini kata kuncinya itu ini loh. Kalau di soal nanti ada emosi. Emosi. Iya, nah ini ya. Jadi perkembangan kepribadian anak itu ya, itu melibatkan emosi, motivasi, faktor-faktor lain. Itu termasuk ke dalam teori psikoanalitis. Berarti berhubungan dengan psikologis anak ya Pak ya? Lah, begitu ya. Oh, lah makanya di sini kan kalau Sigmund Freud ya, Sigmund Freud ini membagi menjadi 3 komponen, ada ID, ada ego, ada super ego. ID itu dia mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Jadi yang penting puas, tidak tahu resikonya. ID itu ya. Ini dimiliki oleh manusia sejak lahir. Kemudian yang ego ini mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ya, ego ini terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat. Kemudian kalau super ego ini sudah puncak kedewasaan, ya, sudah orang dewasa. Jadi terbagi menjadi 3, ID, ego, super ego. Lah, nanti kalau di soal ada ID, ego, super ego, ini termasuk teorinya Sigmund Freud, ya. Kalau memang ditanyakan seperti itu. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Erik Erikson. Erik Erikson ini membaginya malah lebih detail ya. Percaya diri dan tidak percaya diri itu usia 0 sampai 18 bulan. Kemudian malu dan ragu-ragu itu 18 sampai 3 tahun. Ya, ada rasa bersalah, merasa bersalah itu 3 sampai 6 tahun. Tekun, rendah diri itu 6 sampai 12 tahun. Ya, kebingungan peran itu 12 sampai 18 tahun. Ini kan biasanya mencari jati diri ya, 12 sampai 18 ya. Nah, kemudian isolasi itu 18 sampai 35 tahun. Kemudian bangkit atau stagnan itu 35 sampai 64 tahun. Kemudian keputusasaan itu 65 tahun ke atas. Ini mulai putus asa begitu maksudnya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kognitif ini biasa ya. Pakarnya siapa Bapak Ibu? Nah, ini jadi di sini loh Bapak Ibu ya, semakin usia bertambah maka itu susunan sel sarafnya semakin kompleks sehingga kemampuannya itu turut meningkat. Nah, gitu ya. Oke lah, piket ini biasa ada tahap sensomotor, ada tahap praoperasional, ada tahap operasional konkret, ada tahap operasional formal ya. Kalau usia SMA berarti sudah tidak, makanya kan ketika membuat buku ya, buku ajar ya siswa itu gambar terbanyak itu usia berapa Bapak Ibu? Sampai 7 tahun harusnya itu 80% gambar, 80% gambar, kemudian 20%-nya itu tulisan begitu. Nah, semakin itu nanti SMA itu gambarnya sudah sedikit, yang banyak adalah sudah tulisannya karena dia sudah ke tahap formal. Abstrak. Beda di SD, kebanyakan gambar Pak. Iya, nah seperti itu ya. Jadi kognitif ini ya, kognitif ya. Diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau teori perilaku, behavior ya,
tentunya berhubungan dengan stimulus dan respon. Ya. Stimulus dan respon. Kemudian kalau teori belajar, ini biasanya teori belajar siswa ini biasanya siapa? Albert Bandura. Ya, Albert Bandura. Itu tidak hanya dia perilaku, tapi sudah melibatkan lingkungan dan faktor kognisi. Ya, ini Bandura ya. Oke, yang selanjutnya etologis. Nah, ini etologis. Ya. Terkait dengan biologi dan evolusi ya. Ini kata kuncinya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ekologis ini sudah melibatkan lingkungan di luarnya. Lah ini. Nah, nanti terbagi menjadi mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Ini kalau ada seperti itu di soal berarti dia termasuk teori ekologi. Ya. Kita ke soal yang kedua. Jadi sudah jelas ya untuk soal yang pertama tadi ya. Iya. Karena di sini ada respon, ada stimulus berupa hadiah dan juga respon. Ya, responnya siswanya termotivasi, maka lebih cocok adalah teori perilaku dan belajar sosial. Baik, yang selanjutnya silakan. Satu orang membaca lagi. Selanjutnya untuk nomor 22 Pak, 23 Pak. 23. Untuk nomor 23 Pak Yulianto ada? Ada Bu, tapi maaf Bu, saya di luar. Ibu Atun ada? 22 ya, tadi 21 ya Bapak Ibu. Iya. Ya, oke, mohon maaf. 22 berarti, tadi 21 ya. Coba Bapak Ibu silakan. Tadi Pak Yuli nggak bisa ya? Ya Bu, maaf ada di luar ini lagi dengan keluarga. Ya nggak apa-apa Pak. Ibu Atun ada Ibu Atun? Atun. Saya Bu. Ya monggo Bu Atun. Saya Bu. Bu Atun tadi enggak ada. Bu Muriani boleh Bu Muriani. Ya Bu. Dalam melaksanakan Ya, mohon yang lainnya di-mute Bapak Ibu, yang baca saja yang dibuka mikrofonnya. Silakan Bu, dibaca Bu. Soalnya bisa di ini Pak. Nomor 22 terpotong kayaknya. Nomor 22 terpotong ya. Baik. Bentar, saya kecilkan. Tuh, kalau saya klik itu lari ke atas. Oh, ya. Sudah beda halaman ya itu Pak. Oke, baik ya. Saya bacakan saja ya, barangkali terpotong ya. Coba. Kecilan Pak hurufnya. Kecilan ya. Ya, Saya besarkan ya. Oke. Sudah terlihat? Ya. Ya Pak. Dalam melaksanakan pembelajaran mengenai ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil, seorang guru melaksanakan proses pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran tersebut dipilih agar terjadi interaksi antar siswa dan interaksi siswa dengan lingkungannya.
kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan dengan mengacu pada teori perkembangan apa kira-kira? Ekologis. Teori ekologis, Pak. Teori Psikologinya atau lingkungan. Iya. Ekologis. Sudah melibatkan lingkungan di luar siswa. Maka di sini yang lebih tepat adalah teori ekologis. Betul sekali, Bapak Ibu. Nah, kata kuncinya tadi apa? Interaksi antara siswa dan interaksi siswa dengan lingkungannya. Interaksi siswa dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi soalnya besok seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu diberikan soal berkaitan dengan dunia nyata siswa itu ya. Kemudian Bapak Ibu disuruh menebak termasuk teori perkembangan apa begitu ya. Baik, yang selanjutnya yang nomor 23, silakan. 23 Ibu Anneke ada? Saya ya Bu ya. Siapa itu? Ibu siapa yang barusan? Saya boleh Bu. Terlihat nih di saya, silakan Bu. Ya Bu, silakan Bu. Ya, Ayo Bu, monggo Bu. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan guru adalah A. Memberikan stimulus kepada siswa berupa penataan lingkungan belajar. B. Memahami tahapan-tahapan perkembangan siswa dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangannya. C. Memberikan penjelasan pengetahuan baru yang belum diketahui siswa. D. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. E. Memberikan kegiatan yang merangsang rasa ingin tahu siswa agar dapat mengekspresikan gagasannya. Memberikan kegiatan yang merangsang rasa ingin tahu itu kan yang memberikan proses teori yang stimulus. Enggak konstruktivisme itu, yang E itu. Behavioristik itu kan ya memberikan stimulus. Iya, stimulus dan iya, rasa ingin tahu kirain. Kalau memberikan kegiatan merangsang rasa ingin tahu itu konstruktivisme Bapak Ibu ya. Oh iya. Jadi dirangsang untuk ingin tahu siswa itu begitu ya. Iya betul. Ya memang kadang etos seperti itu ya. Memberikan kegiatan merangsang ini berarti kan memberikan stimulus kan gitu ya. Pikiran Bapak Ibu. Iya Pak. Benar iya. Iya, jadi rasa ingin tahu itu termasuk ke dalam teori belajar konstruktivisme. Ya. Membangun. Oke. Baik. Selanjutnya silakan. Sedikit Pak untuk penjelasan yang B, C, D ini bisa dijelaskan Pak, termasuk teori apa nih? Ayo, ya, monggo kita deteksi satu persatu. Deteksi satu persatu, Pak. Monggo Pak Wayan, dari yang B Pak Wayan. Pak, kira-kira apa ini? Yang B teori kognitif kayaknya itu. Yang B tahapan-tahapan. Betul sekali. Kognitif yang B ini adalah tahapan-tahapan. Jadi tahapan-tahapan perkembangan itu diperhatikan. Ini. Tipiasi. Ya, kemudian yang C ini apa Bapak Ibu? Pengetahuan baru yang belum diketahui siswa. Kognitif. Ada yang ada asimilasi, akomodasi, kemudian
apa satunya itu Bapak Ibu? Ada asimilasi, akomodasi, Ekuilibrasi. Mana Pak? Eva, Akomodasi. ekuilibrasi. Nah, ya. Teori kognitif. Teori Kognitif. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang D kira-kira apa? Humanisme. Penggunaan metode menyelesaikan dengan tahap kognitif yang B, yang kognitif juga ya, kognitif juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Maka yang lebih cocok adalah yang A ya, hubungan dengan stimulus. Terima kasih Pak Ilmi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Jadi untuk kognitif itu Bapak Ibu ya, itu ada namanya asimilasi, ada namanya akomodasi dan ekuilibrasi ya Bapak Ibu ya. Ekuilibrasi. Nah, jadi itu yang asimilasi itu pengintegrasian ya, pengintegrasian. Kemudian kalau akomodasi itu penyesuaian ya. Kemudian yang ekuilibrasi itu penyeimbangan, begitu kata kuncinya. Kata kuncinya seperti itu ya. Itu termasuk ke dalam teori belajar kognitif. Baik. Jadi teori belajar kognitif itu selain sensori motor yang tadi Bapak Ibu ya, praoperasional dan lain sebagainya tadi, itu juga ada asimilasi, akomodasi. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke penilaian. Silakan. 24 Ibu Eka Rima. Silakan Bu Eka. Ya. Instrumen penilaian yang sesuai digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada kompetensi dasar 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan adalah kecuali A. Insight, B. Pilihan ganda, C. Checklist, D. Pertanyaan lisan, E. Portofolio. Portofolio. Kecuali portofolio. Kecuali ya. Jadi kecuali Bapak portofolio. Ibu, coba kita lihat semuanya. Yang kita nilai ini ranah afektif, kognitif, apakah psikomotor? Pengetahuan. Pengetahuan, maka Kognitif. Kognitif itu bisa dinilai dengan apa saja Bapak Ibu? Pilihan ganda bisa. Pertanyaan lisan. Portofolio bisa. Bisa kayaknya portofolio. Bisa. Bisa Pak. Kalau yang afektif itu biasanya dengan apa Bapak Ibu? Yang afektif? Yang afektif itu biasanya dengan daftar checklist. Checklist itu dipakai karena afektif. Maka kecuali di sini yang tidak termasuk berarti yang checklist ya. Ini namanya penilaian otentik ya Bapak Ibu ya. Kalau ini pengetahuannya yang dinilai ya. Kalau tiap tahun beda-beda ya. Tiap tahun iya beda-beda. Oke, baik. Tahun kemarin kan 01 lebih tinggi. Yang selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya nomor 25 ya Pak? Iya, silakan Bu. Nomor 25 Ibu Nurjat Miati ada? Ada Ibu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Tiwi Ya. atas kesempatannya. Salah satu aspek pedagogik yang harus dikuasai guru adalah karakteristik peserta didik. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu
tiap peserta didik berdasarkan karakteristiknya sesuai dengan tahapan perkembangan intelektualnya. Berdasarkan hal tersebut, teori yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Teori perilaku dan belajar sosial, B. Teori humanistik, C. Teori konstruktivisme, D. Teori kognitif, E. Teori behavioristik. Iya. Kira-kira yang mana, Bu? Yang D, Pak. Kata kuncinya yaitu membantu tiap peserta didik berdasarkan karakteristik Sesuai dengan tahapan perkembangan. sesuai dengan tahapan perkembangan intelektualnya. Berarti teori kognitif. Nah, sesuai perkembangan intelektualnya, maka dia termasuk ke dalam kognitif. Oke, berarti sudah paham ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya yang abad 21, silakan. Silakan Ibu Niputudian. Niputudian Ya, Bu. Ya, Ada, Bu. Ya. Proses pembelajaran pada abad 21 tidak lagi sekedar berfokus pada penyajian materi, fakat, data hasil riset, teori, fakta, data hasil riset, teori, cerita, dan rumus-rumus. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik siswa abad 21 adalah kecuali. A. Menyukai kebebasan belajar. B. Lebih suka membangun eksistensi dengan lingkungan nyata. C. Memiliki rentan perhatian pendek. D. Menyukai hal-hal baru dan praktis untuk dipelajari. E. Berinteraksi secara kompleks dengan media elektronik. Kecuali ya, abad 21. Menyukai kebebasan, betul Bapak Ibu? Iya. Merdeka belajar kan ya? Merdeka belajar. Ya. Kemudian apa? Lebih suka membangun eksistensi dengan lingkungan Ternyata nyata, betul. ya. Betul. Betul. Yang salah yang C kayaknya, Pak. Yang C, Pak. Memiliki rentang perhatian pendek. Ini memiliki bukan rentang termasuk perhatian pendek yang C. Itu abad 21. Hal baru benar. Oke, berarti sudah menguasai Bapak Ibu ya. Baik, lanjut ke nomor 27, silakan. Nomor 27, silakan Ibu Devi Lestari. Baik, Bu, terima kasih. Jadi, saat proses pembelajaran, guru meminta siswa untuk memilih kelompok belajar secara mandiri tanpa memandang latar belakangnya. Dalam kegiatan tersebut, nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan tersebut adalah A. Jujur, B. Tanggung jawab, kayaknya nggak kelihatan. Digeser. Religius, D. Toleransi, E. Disiplin. Apa yo? Ayo, yang mana Bapak Ibu? Jawab, Tanggung D. jawab, Pak. Toleransi. Toleransi. Tanpa memilih. Tanpa memilih. Tanpa memilih. Membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan. Ya, tanpa membeda-bedakan. Berarti toleransi. Membeda-bedakan latar belakang, maka termasuk ke dalam Toleransi. Toleransi. Ya. Betul sekali. Oke. Lanjut berikutnya nomor 28, silakan. Selanjutnya Pak Ari Juang ada. Pak Ari. Ada, Bu. Monggo, Pak. Nomor 28. Pak Ari? Bobo kayaknya. Kayaknya keluar mental apa? Pak Murdiansa, ada Pak Murdiansa? Yo, yang ready siapa ini yang ready? Jangan ya, Bu.
Saya bisa, Bu. Bu Sri Ulina, boleh? Ya, yang ready saya ready, Bu. Bu Sri Ulina, boleh ya, monggo, Bu. Ready semua kayaknya ini. Supaya nggak ngantuk. Dipanggil nggak ada yang nyaut, sedih. Oke. Salah satu ciri utama guru sebagai profesional yang relatif adalah A. Menunjukkan kinerja yang responsif. B. Menampilkan pribadi yang berwibawa. C. Menyadari tugas dan tanggung jawabnya. D. Menunjukkan disiplin waktu yang tinggi. E. Mau belajar dan melakukan refleksi diri. Yang E, Pak. Yang E, ada di kata Ya, jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, namanya guru profesional yang reflektif itu artinya dia mau belajar dan melakukan refleksi diri. Belajar Ya, sampai ini kekurangannya apa sih? Dicari kekurangannya, kemudian belajar lagi, begitu Bapak. Belajar Ibu. sepanjang hayat. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Belajar sepanjang hayat ya. Nah, kalau responsif itu apa Bapak Ibu? Tanggap, cepat tanggap kayaknya. Nah, Tanggapan. tanggap ya. Kalau berwibawa Oh, sudah aktif. tahu, tanggung jawab juga sudah tahu. Oke, baik. Yang selanjutnya berkenaan dengan regulasi. Silakan. Kebijakan ini ya. 29 ya. Pak Taufik, ayo Pak Taufik, langsung. Mari Bu. Dalam meningkatkan profesionalisme serta mutu pendidikan di Indonesia, salah satu regulasi yang diupayakan pemerintah adalah, tapi di sini kecualinya ya. Ya, A. kecualinya Pak. Peningkatan strata pendidikan. B. Sertifikasi guru. C. Sidak mengajar. D. Pelatihan guru. E. Pemberian tunjangan profesi. Itu tadi. Ajar. Supaya guru itu bisa profesional, apa yang harus dilakukan? Kecuali, kecuali. Kesejahteraan, tapi kecuali. Kesejahteraan nggak ada Bu ya? Pemberian tunjangan profesi. Cara meningkatkan profesionalis itu gimana Bapak Ibu? Peningkatan serta pendidikan perlu. Perlu ya. Jadi Kayaknya kalau gitu, S1 Bu. harus S1 kan begitu ya. Kualifikasinya. Ya sudah S1 suruh S2 kan begitu. Kemudian Betul. supaya Si guru. profesional lagi diadakan sertifikasi guru. Ya, benar. Nah, Supaya imbasnya profesional. sertifikasi itu akan diberikan Pelatihan. Tunjangan imbasnya profesi. sertifikasi akan diberikan Tunjangan profesi. tunjangan Dimasuk. profesi ini kecuali ya. Ya. Tunjangan profesi itu adalah dampak atau akibat setelah sertifikasi begitu. Nah, jadi ini bukan untuk meningkatkan, tapi sudah termasuk apa ya? Jadi, karena dia sudah profesional, maka layak untuk diberi tunjangan begitu. Ya, jadi bukan untuk meningkatkan, tapi dia karena sudah profesional layak untuk diberi tunjangan. Mulusnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini layak untuk Amin. Amin. Jumpa 223 Pak. Amin. Baik. Oke ya, jadi yang kecuali itu ya. Pelatihan guru itu bisa meningkatkan profesionalisme, sidak mengajar juga bisa meningkatkan profesionalisme. Yang kecuali pemberian tunjangan profesi. Baik, sekarang berkenaan dengan etika Bapak Ibu. Kalau melanggar etika guru gimana kira-kira? Nah ini silakan. Nomor 30 Ibu Lili Suryani. Ibu Lili. Ya. Nah, silakan Di suatu sekolah terdapat guru yang terkena kasus akibat melakukan tindakan pelecehan terhadap siswi di sekolahnya. Dengan demikian, guru tersebut dipecat dan dikeluarkan secara tidak hormat dari sekolah. Sanksi yang diberikan tersebut tergolong ke dalam sanksi A. Berat, B. Sangat ringan, C. Sedang, D. Ringan, E. Cukup berat. Kalau menurut saya berat, Bu, yang A. Mengapa berat, Bu? Alasannya?
Ya, Sampai karena dikeluarkan ya Pak. Iya, ada dikeluarkan langsung, tidak hormat, mau dipecat, berarti itu sangat berat, Bu. Ya, dipecat dan dikeluarkan itu termasuk Iya. hukuman berat. Berat. Ya. Karena sudah melanggar ini Bapak Ibu. Ya. Pelecehan terhadap siswa ini sudah termasuk pelanggaran berat Bapak Ibu. Kalau yang pelanggaran ringan itu biasanya berupa teguran ya. Teguran. Nah, biasanya berupa teguran. Kalau yang sedang itu biasanya penurunan Angkat. penurunan pangkat atau jabatan. Kalau sudah dikeluarkan berarti sudah termasuk berat. Berat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sepertinya untuk pedagogik sampai sini kelihatannya. Oh ya, sudah bahasa Indonesia ini. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan pada malam hari ini, Bapak Ibu? Pak, maaf Pak. Ya. Iya Pak. Yang nomor 25 tadi saya masih ragu Pak. Nomor 25. Baik, Ya. saya share lagi ya. Nomor 25. Ragu-ragunya di mana, Ibu? Nomor 25 ya. Baik. 25 ya. Silakan, Bu. Iya, 25. Ah, kira-kira. Ah, ini. Oh ya. Berdasarkan karakteristiknya gitu Pak. Itu bukannya masuk perilaku gitu Pak. Maaf Pak, saya ragu. Ya, Halo? coba kita lihat lagi secara Ini Pak, menyeluruh ya. ini berdasarkan karakteristiknya katanya Pak. Oh, bukannya masuk perilaku, teori perilaku gitu Pak. Ya, lah itu Bu, yang selanjutnya coba dilihat selanjutnya ya. Membantu tiap peserta didik berdasarkan karakteristiknya sesuai. Nah, ini yang lanjutannya ini yang jadi kata kuncinya itu enggak di depannya itu Bu. Lanjutannya Perkembangan intelektual. Karakteristiknya sesuai dengan tahapan perkembangan intelektualnya. Nah, kalau yang perilaku itu tidak menyentuh intelektual, Bu. Ibu ini kan nanti larinya ke behavioristik ya? Iya, atau lari ke perilaku? Iya, perilaku, Pak. Perilaku ini kan masuk juga behavioristik ya? Nah, Iya. nah, behavioristik itu dia itu hanya ini, apa istilahnya ya, yang diperhatikan itu hanya hasilnya saja. Perkembangan intelektualnya itu tidak di ini. Yang penting itu ada hasil. Jadi saya memberi stimulus ini terus ada hasilnya. Ya, itu nambahin Pak, kan dari kisi-kisinya gitu kan tentang kompetensi pedagogik gitu. Jadi dari kisi-kisinya tentang pedagogik, otomatis perkembangan intelektual kata kuncinya gitu. Ya. Iya, jadi yang selanjutnya itu Bu ya. Iya. Terima kasih Pak, Bu. Baik ya. Jadi kalau berhenti di karakteristik saja, kemungkinan nanti ke perilaku ya. Kemudian di sini dilanjutkan sesuai dengan tahapan perkembangan intelektualnya, maka dia masuk ke dalam teori kognitif. Baik, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya Pak. Mau tanya nomor 2 Pak Ilmi. Ya. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Silakan Bu Lili. Ya, saya tadi masuknya sudah soal ke-25, Pak. Jadi belum dari awal karena di sini hujan petir, Pak. Gimana Pak, apa saya bisa minta? Oh, 25 tadi. Baik, Iya. baik. Ya, sambil diulangi ya Bapak Ibu ya, yang atas ya. Iya, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi sepintas-sepintas saja ya Bapak Ibu ya, kita ulangi ya. Jadi mulai 21. Nah, Ibu ya, 21 ini di sini di soal itu guru memberikan hadiah.
agar siswanya itu termotivasi. Nah, maka dia termasuk ke dalam teori perkembangan teori perilaku. Karena ada stimulus, diberi hadiah supaya apa? Supaya dia termotivasi. Maka dia masuk ke dalam teori perilaku dan belajar sosial. Ya, benar. Ya. Kemudian yang nomor 22, dalam melaksanakan pembelajaran mengenai ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil, seorang guru melaksanakan proses pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok kecil diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran tersebut dipilih agar terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Nah, kata kuncinya di sini. Jadi sudah melibatkan lingkungan luar, maka dia termasuk teori ekologis. Kalau sudah melibatkan lingkungan luar, ya. Nah, kemudian yang nomor 23 ini berkaitan dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik itu kata kuncinya adalah diberikan stimulus. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 24, instrumen penilaian yang cocok digunakan untuk mengukur kompetensi dasar 3.1. 3.1 ini termasuk pengetahuan. Ya. Maka yang cocok adalah menggunakan instrumen esai, pilihan ganda, pertanyaan lisan, portofolio. Yang kecuali berarti checklist. Daftar checklist itu digunakan untuk penilaian ranah afektif atau ranah sikap. Ya. Jadi gimana berdoanya? Checklist. Dia sudah berdoa. Kemudian gimana kedisiplinannya? Nah itu jadi dicentang gitu, di checklist gitu. Penilaian sikap itu ya Pak. Penilaian sikap. Jadi ini kan yang ditanyakan kan pengetahuan, tapi dia kecuali. Jadi yang kecuali begitu ya. Baik ya, sudah nyampe 24 ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya Pak, saya nomor 26 Pak. 26? 26. Iya, yang pembelajaran ABA 21. Ya. Pak. Pembelajaran ABA 21 karakteristiknya menyukai kebebasan, benar ya? Ya. Nah, lebih suka dengan lingkungan nyata. Ya, tapi diarahkan ke itu kan, praktek kan, ya kan? Mohon maaf sebelumnya Pak Ilmi, dulu saya pernah ngikut apa ya di bimbingan sebelah gitu Pak. Jawabannya itu lebih suka membangun eksistensi dengan lingkungan nyata. Jadi saya bingung Pak. Penjelasannya bagaimana maksudnya? Ya, jadi ABA 21 itu kan kita diarahkan ke lingkungan nyata, kontekstual Bapak Ibu. Kan kita kan pembelajarannya itu kan diarahkan ke kontekstual gitu loh. Digital. Iya, kontekstual. Jadi sehingga dia mengarahnya ke sana. Ini kan kecualinya begitu, Bu. Iya, kecuali ini. Iya. Iya, seperti itu. Nah, iya Bapak Ibu, memang kadangkala apa ya istilahnya memang kan soal-soal semacam ini itu kadangkala itu menipu. Kita kita tidak jeli. Seperti itu. Baik, ada lagi barangkali. Nah, perlu diingat Bapak Ibu untuk yang tujuan pembelajaran itu ada ABCD ya. Jangan lupa Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu ada ABCD itu ya. Itu di soal itu Bapak Ibu itu disuruh mengamati yang A itu yang mana, yang B itu yang mana, yang C itu yang mana, yang D itu yang mana. Lah yang ada lengkap itu berarti jawabannya. Tapi ada juga yang soal itu diberikan
tujuan pembelajaran itu tidak lengkap, Bapak Ibu disuruh Identifikasi. mendeteksi. Tidak lengkapnya itu di A-nya, apa di B-nya, atau di C-nya, atau di D-nya, begitu. Nah, pernah menjumpai Bapak Ibu soal seperti itu? Pernah. Pernah, Pak. Waktu ini muncul, Pak. Nah, itu makanya Bapak Ibu harus jeli ya istilahnya ya ketika ada soal-soal semacam itu Bapak Ibu. Saya belum paham masalah yang kayak gitu, Pak. Bisa dicontohkan Pak ABCD-nya? Oh, Contoh soal yang tidak lengkap seperti apa ya Pak ya? Mungkin Pak Ilmi A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, dan D-nya apa, begitu perlu penjelasan lagi mungkin kepada ya, baik, Bapak Ibu baik. semua. Saya carikan ini ya. Kan yang ada di LMS ya Pak? Audience. Oke. Behavior. Audience, behavior, condition, degree ya. Sudah ketemu saya. Tak share ke jenengan ya. Ini termasuk soal guru teladan ini ya. Nah, ini. Ada audiensnya, ada behavior, ada condition. Coba dibaca dengan cermat Bapak Ibu. Kalau yang dulu kan pandan itu kan ya. Nah, tanaman pandan itu kan. Ada audiennya ini. A, B, C, D-nya gitu. Nah, coba dideteksi. Tidak ada audien, biasanya ada siswa mampu menuliskan. Nah, audiensnya yang tidak ada di sini, begitu. Maksud saya itu ada soal-soal audiennya tidak ada. Nah, kadang-kala degree-nya yang tidak ada. Secara cermat jujur ini tidak ada. Jadi sampai sini saja. Secara cermat berdasarkan ringkasan peristiwa dengan memperhatikan aspek kebahasaan. Titik di situ. Nah, kurang tepatnya di mana? Berarti dia tidak ada. Itu ya. Audiens itu ya. Ya, tidak ada siswanya. Kalau melalui kegiatan ini termasuk apa Bapak Ibu? Behavior. Siswa dapat menentukan sampai ke kebahasaan itu namanya apa Bapak Ibu? Condition. Nah ini dengan soal semacam ini sangat remeh Bapak Ibu, tapi harus dikuasai. Ya, harus dikuasai. Yang tidak tepatnya itu yang kurang yang mananya? Apakah audiensnya, apakah behaviornya, apakah conditionnya, atau apakah degree-nya? Saya bingung, Bapak. Oh, macam kalimatnya di mana Ibu? Ya, Pak? Nggak ngerti saya, Pak. Oh, saya carikan materinya ya. Saya carikan materinya. Conditionnya itu apa? Condition. Ya, oke. Carikan materinya ya. Condition berkaitan dengan nggak ya Pak ya di grup? Dalam membuat tujuan belajar itu dulu. Ini semacam membuat kalimat SPOK ya Pak ya. Seperti menentukan S-nya, B-nya, O, SPOK. Kalau ya. Sudah ngantuk, Nak. Kalau itu tadi melalui Nah, ini sudah ketemu ini. Ada contoh lagi nih. Saya share ya, Bapak Ibu ya. Saya share. Ada soal yang modelnya seperti ini. Nah, ini tadi kan. Oh, ini yang C itu ya. Saya carikan mana ini ya. Nah, ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nah, Bapak deteksi. Ini kan tujuan pembelajaran. Kalau tadi itu disuruh nyari kelemahannya. Tidak ada apa, tidak ada audiens atau behavior atau condition atau degree-nya. Kalau yang ini tidak. Coba dilihat Bapak Ibu. Cari yang lengkap. Ini disuruh nyari yang lengkap. Nah, kalau disuruh nyari yang lengkap, itu harus tahu ini Bapak Ibu lah ini loh. ABCD.
Audiens itu peserta didik yang akan belajar. Behavior itu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Ya, kemudian condition itu kondisi yang berarti batasan dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan untuk saat dilakukan penilaian. Kalau degree itu tingkat keberhasilannya. Nah, coba setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini namanya condition, kondisinya ini, ya, kondisinya. Kemudian siswa itu adalah audiensnya, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras itu behavior. Ya. Jadi setelah belajar itu loh dapat apa begitu? Nah, dia dapat menjelaskan kondisi itu behavior. Kemudian degree-nya itu secara benar. Nah, jadi dikatakan berhasil itu kalau dia dapat menjelaskannya itu secara benar. Iya, Pak. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi D, A, B, D susunannya. Tapi biasanya kita hafalkannya itu A, B, C, D. Makanya kan bukan yang di depan itu terus A, begitu bukan ya. Jadi urutannya adalah C, A, B, D. C, A, B, D. C, A, B, D ya. C, A, B, D ya. Nah, seperti itu. Ini Bapak Ibu. Jadi ada soal yang tadi seperti itu, yang kurang tepat itu di mananya, ditanyakan, di audiensnya atau behaviornya atau kondisinya atau degree-nya. Ada juga soal yang disuruh mencari lengkapnya seperti ini. Nah, ini harus Bapak Ibu kuasai. Ada juga di itu kita disuruh mendeteksi KKU-nya. Nah, disuruh mendeteksi KKU-nya. KKU-nya termasuk C1, C2, C3, C4, C5 atau C6 gitu. Lah kalau di soal ini kan nah itu saya di sananya Pak Ilmi lemahnya di sana, saya itu nggak pernah menghafal itu KKO. Nah, Bapak Ibu, yang dihafalkan itu adalah KKO yang populer. Yang kayak mana Pak yang populer? Yang populer itu kan menyebutkan itu mesti ini Bapak Ibu menyebutkan. Oh, menyebutkan berarti dia satu. Kan dia populer dia di C1 menyebutkan ya. Mengelompokkan itu di C2. Nah, jadi cari yang biasanya sering muncul aja Bapak Ibu. Jadi kalau menghafal itu jangan dihafal semua ya. Jadi cari yang banyak muncul. KKU itu banyak muncul di soal. Tuh, yang perlu diingat-ingat ya. Jadi yang banyak muncul itu yang perlu diingat-ingat. Nah, bisa di-share juga soal yang kayak gini Pak Ilmi. Soal yang kayak gini di-share. Iya. Oh, baik. Ya. Pokoknya kami berikan semua lah Bu ya. Yang penting ya, karena ada pembahasannya Pak. Iya, ada pembahasannya. Lebih jelas kami Pak. Iya, lebih jelas. Ini memang saya kalau membuat soal itu biasanya bawahnya itu saya terangkan Bu, sehingga nanti tidak menimbulkan keraguan ketika menjawab begitu. Semua tadi. Betul. Kalau di-share nanti Pak. Ya, baik Bu. Nanti saya share juga ya ini ya. Baik. Oke. Yang nomor 3 ini Bapak Ibu coba dilihat. Nomor 3 ini. Ini masih kuat apa enggak Bapak Ibu ini? Masih Pak. Masih Pak. Oh masih ya. Masih Pak. Baik. Ini Bapak Ibu coba dilihat. Kita biasanya kan disuruh mendeteksi ya. Apakah termasuk konsep? Apakah termasuk prosedur? Nah ini. Ataukah termasuk prinsip? Jadi disuruh mendeteksi 4 ini biasanya.
termasuk fakta, konsep, prosedur, apa prinsip. Kalau fakta itu Bapak Ibu, itu di soal itu disuruh menyebutkan nama. Disuruh menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa itu terjadi, maka dia termasuk ke dalam fakta. Dia pengetahuan yang berjenis fakta, begitu. Nah, kalau konsep itu dia disuruh mendefinisikan, membedakan, mengklasifikasikan, maka dia termasuk ke dalam konsep. Jadi kalau masih menyebutkan, itu dia termasuk ke dalam fakta. Kalau sudah mengemukakan, membedakan, mengklasifikasikan, maka dia termasuk ke dalam konsep. Kalau dia disuruh menjelaskan langkah-langkahnya, langkah-langkah membuat tahu itu bagaimana, langkah-langkah membuat dan lain sebagainya, maka dia termasuk ke dalam prosedur. Nah, kalau prinsip itu bagaimana? Siswa diminta untuk menjelaskan hubungan. Hubungan ini dengan ini apa? Begitu. Itu namanya sudah termasuk ke dalam prinsip. Nah, jadi kalau kita baca di sini, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas. Kemudian dia dapat mengelompokkan dan dapat membedakan jenis-jenis unggas. Adakah di sini menyebutkan Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Maka dia bukan termasuk ke dalam pengetahuan yang berjenis fakta. Tapi di sini dia termasuk pengetahuan yang berjenis konsep. Ya, jadi fakta itu menyebutkan, konsep itu mengemukakan, membedakan, mengklasifikasikan. Kalau prosedur itu menjelaskan langkah-langkahnya. Kalau prinsip itu menjelaskan hubungan atau keterkaitannya. Itu namanya prinsip. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini tambahannya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Ilmi. Ya, ini termasuk ke dalam, nah ini kontekstual ini tadi yang ditanyakan, situasi kehidupan sehari-hari. Nah, maka dia termasuk ke dalam pembelajaran kontekstual. Ini juga sudah saya berikan definisi-definisinya di sini. Nah, ada kooperatif itu apa? Kata kuncinya yaitu bekerja sama dalam kelompok-kelompok ya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian PBL itu pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Ya. Ini masih bingung saya, Pak. Yang merangsang, menantang siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Itu namanya PBL. Kalau PJBL itu mesti ada proyek yang harus dikerjakan. Waktu yang lama ya Pak ya? Ya, kalau itu ini mencari, mendapatkan informasi. Itu ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nyampe di sini saja Bapak Ibu, sepertinya sudah malam ya. Nanti akan saya kirim juga. Nah Bapak Ibu, untuk materi-materi yang lain bisa dilihat di LMS Bapak Ibu ya. Di LMS itu nanti akan kami share itu pembelajaran mulai dari pertama sampai nanti terakhir ya. Terakhir itu tanggal berapa itu ya? Kurang lebih tanggal 2 sekitar. Jadi tanggal 2 Juli itu nanti ada di LMS semua. Baik itu materi, soal, kemudian yang pengayaan. Pengayaan kita itu biasanya berupa link quizzes Bapak Ibu atau Google Form. Nah, quizzes atau Google Form itu untuk pengayaannya. Jadi setelah ini nanti Bapak Ibu coba link quizesnya itu. Sudah dicoba Bapak Ibu? Sudah tadi. Nah, kalau masih salah coba lagi, enggak apa-apa ya. Lagi Pak, sampai 100. Coba lagi berkali-kali quizesnya enggak apa-apa ya. Malu Pak, malu. Oke, baik Bapak Ibu, saya serahkan lagi ke Bu Artiwi. Silakan Bu Artiwi.
Terima kasih Pak Ilmi. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga tadi apa yang sudah Pak Ilmi sampaikan bisa kita pahami semua, bisa bermanfaat untuk kita semua sampai hari H ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Semangat lulus semuanya. Semangat. Lainnya lulus. Alhamdulillah bersama. Terima kasih Pak Ilmi atas ilmunya. Terima kasih banyak Pak Ilmi.